Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yasir Maulana SEMSM selaku dosen pengampu mata kuliah penganggaran perusahaan. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penganggaran produksi atau biaya produksi. Mungkin terlebih dahulu perkenalkan, saya Rizky Mutia Wijayanto, lalu ada Debbie Nur Ashifa, lalu ada Indriana. Mungkin langsung saja ke materi pertama akan dijelaskan oleh saya, yaitu penganggaran produksi. Penganggaran produksi adalah anggaran yang menunjukkan jumlah unit produk yang harus diproduksi selama periode anggaran untuk memenuhi kebutuhan penjualan dan persediaan yang dirancang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan penyusunan anggaran produksi. Nah, yang pertama itu ada menunjang kegiatan penjualan. Dengan cara menunjang kegiatan penjualan, suatu barang dapat disediakan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Lalu yang kedua ada menjaga tingkat persediaan yang memadai. Nah, di dalam artian bahwa tingkat persediaan yang tidak terlalu besar atau tidak pula terlalu kecil. Karena tingkat persediaan yang telah besar biasanya mengakibatkan meningkatkan biaya-biaya dan resiko yang dapat membebani perusahaan. Sebaliknya, jika tingkat persediaan terlalu kecil, maka akan mengakibatkan banyaknya gangguan kekurangan dalam persediaan bahan mentah yang dapat menimbulkan gangguan dalam proses produksi yang pada akhirnya mengakibatkan banyak langganan yang kecewa. Lalu yang keempat ada produksi dengan sedemikian rupa. Nah, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap biaya produksi, sehingga biaya produksi yang ditanggungkan akan seminimal mungkin. Nah, di sini ada manfaat anggaran produksi. Nah, manfaat anggaran produksi ini sangat berguna untuk pedoman kerja, koordinasi kerja, dan pengendalian kerja divisi produksi. Nah, di sini ada rumus anggaran produksi. Nah, rumusnya itu adalah anggaran produksi sama dengan penjualan yang diperkirakan ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Nah, contoh perhitungannya, misal sebuah perusahaan yang memproduksi pengisi daya ponsel dan ingin menghitung anggaran produksinya untuk kuartal ketiga. Yang pertama itu penjualan yang diperkirakan dengan 10.000 unit. Yang kedua ada persediaan akhir yang diinginkan yaitu 2.000 unit. Dan yang ketiga itu persediaan awal dengan 1.000 unit. Nah, dengan memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus, anggaran produksi sama dengan 10.000 ditambah 2.000 dikurangi 1.000 berarti sama dengan jumlahnya itu 11.000 unit. Nah, artinya perusahaan memproduksi 11.000 unit pengisi daya untuk memenuhi permintaan dan menjaga persediaan yang diinginkan. Nah, lalu ada langkah-langkah penting untuk menghitung anggaran produksi. Yang pertama itu ada estimasi penjualan. Hal ini bermaksud untuk menentukan jumlah produk yang akan dijual. Lalu yang kedua ada menentukan persediaan akhir, yang berarti berapa banyak produk yang harus ada di akhir periode. Lalu yang ketiga ada ketahui persediaan awal, yang bermaksud itu stok barang yang sudah ada di awal periodenya. Lalu yang terakhir itu ada hitung anggaran produksi. Nah, hal ini harus menggunakan rumus di atas untuk menentukan jumlah unit yang harus diproduksi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan biaya produksi. Nah, biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dibutuhkan selama proses membuat suatu produk atau barang. Nah, semua biaya ini harus dicatat dengan teliti agar bisa dihitung totalnya. Setelah itu, biaya produksi ini dibandingkan dengan pendapatan kotor yang diperoleh perusahaan untuk mengetahui seberapa untung atau ruginya perusahaan. Biaya produksi sangat penting karena tanpa biaya ini bahan baku tidak bisa diolah menjadi produk jadi yang siap dijual ke konsumen. Jadi, biaya produksi adalah dasar utama agar proses pembuatan barang berjalan lancar dan perusahaan bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, itu selanjutnya itu ada 3 komponen biaya produksi. Yang pertama itu ada biaya bahan baku langsung.
Biaya bahan baku langsung yaitu biaya untuk bahan utama yang digunakan langsung dalam proses produksi. Contohnya tepung dalam pembuatan roti. Nah, selanjutnya itu ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu seperti gaji atau upah pekerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Contohnya itu seperti karyawan yang merakit produk. Lalu ada biaya overhead pabrik, yaitu biaya pendukung produksi yang tidak langsung. Contohnya itu listrik pabrik, perawatan mesin, atau gaji mandor. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama ada biaya variabel. Nah, biaya variabel di sini yaitu biaya yang berubah-ubah tergantung volume produksi. Dengan kata lain, ketika produksinya meningkat, otomatis biaya variabel juga meningkat. Dan sebaliknya, ketika produksinya menurun, biaya variabel pun menurun. Contohnya seperti biaya tenaga kerja langsung atau biaya bahan baku. Yang kedua, ada biaya semi variabel. Nah, jadi biaya semi variabel ini yaitu biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional seiring dengan perubahan output driver, aktivitas, dan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Nah, semi variabel mengandung dua unsur biaya, yaitu biaya tetap dan biaya semi variabel. Nah, contohnya seperti biaya reparasi dan biaya lembur. Nah, yang ketiga ada biaya langsung. Nah, biaya langsung atau direct cost adalah pengeluaran yang timbul pada saat timbul kebutuhan yang harus segera dibayar. Biaya-biaya ini berhubungan langsung dengan produksi suatu unit produksi seperti bahan baku dan biaya tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini adalah semua biaya yang tidak dapat secara langsung diidentifikasi dan dibebankan pada suatu produk, proyek, atau departemen tertentu. Nah, jadi biaya ini seringkali bersifat umum dan mendukung berbagai aktivitas perusahaan. Yang selanjutnya itu ada biaya investasi. Nah, biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memperoleh aktiva tetap yang digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Biaya investasi umumnya digunakan untuk properti dan operasional bisnis seperti sewa tanah dan bangunan. Nah, pembelian mesin dan peralatan produksi serta servis kendaraan kerja, peralatan kantor, listrik, air, dan infrastruktur jalan. Yang terakhir ada biaya operasional. Nah, jadi biaya operasional ini adalah komponen yang tidak bisa dihindari dalam suatu bisnis atau perusahaan. Karena itu, biaya ini harus diperhitungkan dengan seksama dan seminimal mungkin ketika suatu perusahaan hendak melakukan perumusan biaya. Nah, selanjutnya ada perhitungan biaya produksi. Yang pertama itu menghitung bahan baku yang akan digunakan. Dalam menghitung bahan baku, kita harus mempunyai catatan persediaan awal bahan baku tersebut. Nah, kemudian jumlahnya ditambahkan dengan pembelian bahan baku yang baru. Nah, seperti rumusnya yaitu total biaya bahan baku sama dengan persediaan awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku yang baru, lalu dikurangi bahan baku yang tersisa di akhir periode. Misalnya persediaan bahan baku awalnya itu 2 juta, lalu pembelian bahan baku yang barunya itu 8 juta. Nah, lalu sisa bahan baku yang tadi itu yang 1 juta, maka ditotal lah semuanya. Jadi total biaya bahan baku yang pertama itu persediaan awal ditambah 2 juta, ditambah pembelian bahan baku baru ditambah 8 juta, jadi kan 10 juta. Lalu dikurangi sisa bahan baku yang 1 juta, jadi jumlahnya itu 9 juta. Nah, yang kedua yaitu melakukan perhitungan tenaga kerja. Biaya tenaga kerja merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja, baik berupa gaji harian, gaji pokok, tunjangan, termasuk biaya tenaga kerja yang tidak langsung. Nah, biaya ini biasanya akan berhubungan langsung dengan proses produksi, seperti rumus biaya tenaga kerja.
total biaya tenaga kerja sama dengan biaya tenaga kerja harian ditambah biaya tenaga kerja tetap ditambah biaya tenaga kerja tidak langsung. Nah, jadi biaya produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead produksi. Contohnya, biaya bahan bakunya itu 10 juta, lalu biaya tenaga kerjanya itu 12 juta, biaya overheadnya itu 1 juta, maka ditotal lah semuanya menjadi hasilnya 23 juta. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.